Siti boleh di-handle Bu Siti program. Di-handle Bu Fani. Semoga Bu Anis. Bu Anis, monggo Bu Anis. Belum hadir nampaknya Bu. Belum. Ya, Oh, ya. sudah hadir itu ya. Silakan Bu Anis. Masih masih off cam. Oke, langsung dimulai ya. Ya, langsung Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa asil sababa makrana makrana. Bismillah, alhamdulillah kepada seluruh sahabat-sahabat yang di rumah kesadaran. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih bisa diberikan kenikmatan berupa keistiqomahan dalam mengikuti kajian atau pengajian rutin di Ahad pagi ini. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiitnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang great, hari ini kita akan memulai pengajian kita. Mari bersama-sama kita buka dengan Ummul Quran agar pengajian kita berlangsung dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatina wa ala niyatikum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Yakrit, acara selanjutnya itu sambutan dari perwakilan di Rumah Kesadaran yang akan disampaikan oleh Bapak Fahrul. Kepada Bapak Fahrul kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Anis yang di pagi ini sebagai moderator MC kajian Ahad. Sehat selalu beserta keluarga. Amin. Juga rekan-rekan yang bersama acara ini dengan istiqomah, sehat selalu beserta keluarga. Sudah ada Bu Atik, Bu Ani Wahyuni, Bu Fitri ya, kemudian Bu Eni Biru Hongkong, Mbak Doplo, Bu Darti, Bu Etik, Mbak Mira, Pak Mujiono, Bu Nida, sehat selalu Bu Nida ya. Juga
Terus. Pipit, Bu Silviana, dan Bu Siti Jahrodatin. Sehat selalu semua dengan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa mengikuti kajian The Seven Awareness setiap Ahad. Ahad pagi ini adalah 28 Mei 2023. Yang sama-sama kita hormati guru kita koordinator Ustaz Nana Qasim Yusuf, serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umroh Yusuf MPD. Sehat selalu beserta keluarga, dimudahkan rezekinya, sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang cerah. Beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Yang pertama, Rumah Kesadaran selalu memfasilitasi kajian Ahad setiap Ahad pagi ya, dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Juga setiap Senin malam review The Seven Awareness, dan Rabu malam review 21 Days to be Transhuman, serta Kamis siang webinar 21 Days to be Transhuman. Juga yang tak kalah pentingnya lagi, jelang Idul Adha, Rumah Kesadaran juga menerima kurban para alumni ya. Semoga kita semua diberikan rezeki agar bisa melaksanakan kurban. Karena kurban itu sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kebahagiaan yang paripurna. Itulah informasi dari Rumah Kesadaran. Semoga kita semua sehat selalu dalam taat beribadah. Terima kasih. Nah, ini untuk acara dari Rumah Kesadaran ya, pembangunan Aula Kesadaran. Juga insya Allah akan direalisasikan ya untuk Aula Kesadaran di lantai 2 dengan kapasitas 300 orang. La haula wala quwata illa billah. Nanda, adik-adik yang insya Allah bahagia, amin ya. Amin. Pak Ustadz, Bapak siang ini minta doa di atas tanah ini, di gedung ini mau dibangun aula. Nantinya bisa buat kalian belajar ya. Kurang lebih luasnya bisa untuk 300 anak-anak. Amin ya. Amin. Pengajian manusia di hati ya, dengan baca suratul Fatihah ya. Untuk niat baik kita, hajat baik kita, pembangunan aula, masyarakat. Salam kesadaran. Ya, itulah doa dari para yatim-piatu bersama Cosma Cross. Semoga ini terrealisasi oleh Rumah Kesadaran
sudah 67 orang ya alumni yang memberikan sedekah infaknya dengan bahagia. Saat ini terkumpul 117.250 rupiah. 117 juta 250 rupiah. Ya, semoga yang ada rezeki bisa mentransfer ya atau memberikan sedekahnya ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180112428768 demi terwujudnya Allah Rumah Kesadaran Makoy Point Center. Jazakallah khair. Barakallah. Amin. Ya, itulah informasi dari Rumah Kesadaran. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Anis. Ustazah Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Bapak Fahrul yang telah memberikan sambutannya dan selalu semangat bersama Rumah Kesadaran. Semoga Allah memberikan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang great, sambutan yang kedua yaitu dari PKBM Rumah Kesadaran yang akan disampaikan oleh Bapak Hasan. Pada Pak Hasan kami persilahkan. Silakan Mas Hasan. Nah, nampaknya belum ada, Bu. Mas Hasan belum ada ya? Kita Ya, lanjutkan belum. literasi dulu ya. Ya. Yang Mbak Ati, ada kan Mbak Ati ya? Ya, boleh. Oke. Selanjutnya yaitu literasi yang akan dibacakan oleh Mbak Ati yang great. Ayo semangat Mbak Ati. Kepada Mbak Ati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awareness of Soul, bagian keempat dari 7 kesadaran hati dan jiwa. The power of soul. Kita adalah makhluk spiritual yang sedang mendalami badan kasar, bukan badan kasar yang sedang belajar spiritual. Kita adalah makhluk spiritual. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr 89 ayat 27 sampai 30. Sepanjang sejarah terciptanya manusia dari azali sampai detik ini, manusia-manusia sejati sedang belajar bagaimana menjadi manusia sesungguhnya. To learn to be human. Satu pertanyaan besar adalah mengapa perlu belajar menjadi manusia? Bukankah kita sudah menjadi manusia? Jawabannya jelas belum tentu. Mengenal hakikat manusia tidak semudah membalikkan tangan. Bahkan kita tidak pernah habis mengupasnya. Ribuan buku, ribuan pemikir, ribuan tulisan. Sejak itu pengetahuan muncul tidak pernah selesai membahas eksistensi diri manusia sejati. Mungkin para pemikir dan para cendekiawan telah mampu dan berhasil menemukan titik temu manusia secara fisik atau badan, tetapi mereka belum merasa cukup menggali sisi lain tentang manusia, yaitu jiwa atau nafs. Bahkan sampai dunia ini berakhir, kita sebagai manusia belum cukup untuk mengupas jiwa kita sendiri. Anda tahu kenapa? Karena jiwa berasal dari roh Tuhan, sementara badan kita berasal dari alam, yaitu tanah. Ilmu yang mempelajari tentang alam bisa ditemukan, sementara yang mempelajari tentang jiwa atau roh hanya sedikit. Hal inilah yang menyebabkan manusia adalah makhluk multi. Pada satu sisi bisa sebagai objek, di sisi lain bisa sebagai subjek. Dalam menemukan kebenaran yang universal, dalam mencari eksistensi diri dan Tuhannya, manusia
diberikan sarana yang disebut wahyu. Menurut Sayyid Husin Narsa dalam bukunya The Heart of Islam, Enduring Values for Humanity. Secara garis besar wahyu Tuhan dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu alam semesta, manusia itu sendiri, dan kitab suci. Ketiganya dipandang sebagai kitab untuk dipelajari makna dan isinya. Yang pertama, makrokosmos adalah kitab alam untuk dibaca dan dijelaskan. Kedua, kitab jiwa dalam diri kita, mikrokosmos. Dan terakhir adalah kitab suci yang diturunkan berdasarkan kasihnya untuk membimbing manusia sepanjang masa dan sebagai dasar dari berbagai agama dan sekaligus menjadi kunci untuk membaca kedua kitab sebelumnya, yaitu alam semesta dan jiwa. Lanjut atau cukup Bu Anis? Boleh lanjut dikit Bu, tambah selembar. Oke. 3 petunjuk bagi sang jiwa. 1. Kitab pertama, Wahyu Alam Raya. Jangankan menyakiti hati orang, menginjak semut dan membunuh nyamuk saja, rasanya ada yang terganggu. Sebab apa saja yang dilakukan akan dibawa balik oleh kehidupan, wave of life. Wahyu atau petunjuk berasal dari Tuhan. Seharusnya kita sebagai manusia mempelajarinya dengan baik, dengan harapan kelak menjadi manusia yang mampu mensyukuri kebebasan dan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Petunjuk untuk menemukan kebesaran Tuhan adalah alam semesta atau makrokosmos. Kitab yang pertama ini tidak pernah selesai untuk didiskusikan. Alam raya adalah bagian penting untuk kita belajar mengenal adanya Tuhan sekaligus sebagai bukti adanya Tuhan. Semakin kita mengenal kebesaran alam jagat raya, semakin kita mengenal keberadaan Tuhan yang maha besar. Alam raya memiliki hukum yang disebut hukum alam atau sunatullah. Manusia tidak bisa melawan sunatullah. Contoh yang paling sederhana adalah hukum alam tentang muda menjadi tua, masa penuaan. Banyak orang tidak siap dirinya bertambah tua, terlihat rapuh, tidak tegar dan kuat seperti dahulu lagi. Seseorang yang berharap dan berkeyakinan bahwa dia akan selalu tampil cantik dan kencang selama-lamanya, dipastikan kecewa. Begitu juga seseorang yang berkeyakinan bahwa dia akan muda selamanya. Dewasa ini banyak sekali selebritis dunia yang menggunakan alat canggih abad terakhir untuk tetap mempertahankan kecantikannya. Namun pada akhirnya organ tubuhnya tetap terlihat sudah mulai mengalami penurunan secara fungsional. Setelah diadakan penelitian di negara-negara modern yang telah berhasil menggunakan simbol-simbol kemodernan, ternyata ironisnya mereka adalah negara yang terbanyak melakukan bunuh diri, misalnya Jepang, Norwegia, dan Amerika. Hal itu disebabkan depresi, stres, dan tekanan dalam hidup. Mereka berhasil menggunakan simbol-simbol kemodernan, tetapi mereka gagal membawa jiwanya menuju kemodernan. Menurut Dr. Ahmad Mubarak dalam bukunya Jiwa dalam Al-Quran, sebagaimana zaman modern ditandai dengan 2 hal, yaitu 1. Penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Berkembangnya teknologi dalam 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai wujud dari kemajuan intelektual manusia. Manusia modern idealnya adalah manusia yang berpikir logis dan mampu menggunakan berbagai teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia itu sendiri. Iya, cukup Bu Atik. Oke, terima kasih Bu Anis. Terima kasih Bu Atik. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang great. Selanjutnya kita akan mendengarkan kajian langsung dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh guru besar kita yang selalu membimbing kita, mentor kita yang selalu mengarahkan kita, dan semoga beliau beserta keluarga diberikan
kesehatan jasmani dan rohani, keberkahan rizkinya, dan juga kesuksesan dalam semua cita-cita dan harapannya untuk rumah kesadaran. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Kami persilahkan. Kasih tepuk tangan yang kita sahabat-sahabat. Baik, Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wan nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat yang insya Allah hatinya luar biasa dan akan membawa nasib kita juga lebih luar biasa lagi. Dari Pak Fahrul, kemudian dari MC kita yang great, Bu Anis, kemudian ya literasi juga Bu Atik ya, dan juga sahabat-sahabat yang great dari Hong Kong, Mbak Joplo dan teman-teman, Mbak Ini Biru yang pertama di Hong Kong ya, Bu Siti, MC yang sudah siap selalu ya, standby, tunggu Bu Anis ya. Kemudian ya teman-teman yang great ini Bu Nida dan sahabat-sahabat dari Pandeglang ya, Hong Kong juga ada Bunda Amira, Bu Darti, kemudian ya Bu Khalifah, sahabat saya juga ya, leader yang sukses juga ya. Kemudian teman-teman yang great ya, Bu Mujena, Bu Silviana di Riau, terima kasih ya. Bu Yanti di Pandeglang ya, Ibu Yanti Pandeglang ini Lebak ya. Teman-teman yang great di Hong Kong dan semua sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya doakan yang pertama, insya Allah selalu sehat walafiat, sehatnya untuk menambah ibadah, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun aktivitas ya spiritual masing-masing. Juga saya doakan yang kedua, insya Allah selalu ya bahagia tanpa syarat, keadaan apapun, baik sedang lapang mau sempit, selalu bahagia. Ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan saya juga mendoakan teman-teman yang great ya, agar selalu yang terakhir adalah insya Allah selalu sukses dunia dan akhirat. Dan teman-teman yang great ya, sebelum saya memulai, saya persilakan teman-teman untuk saling mendoakan, buka video, dan silakan saling mengucapkan doa terbaik. Ya. Pokoknya nanti jangan sampai telat. Kosnaknya udah ada guys. Ya, silakan. Ya. Putus ya? Iya Bu. kos, terpental ya kos. Ya. Baik, teman-teman yang great, sebelum kita mulai, saya minta teman-teman boleh. Kang Firman juga apa kabar ya? Kalau ada Kang Firman itu berarti mau akan ada Seven Wonders ya. Oke, kita buka video. Silakan dan pastikan auranya aura kasih semua ya. Teman-teman yang great, dan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya dengan doa yang terbaik, kata-kata yang terpuji, bahasa tubuh yang saling mendukung ya. Mas Syarif Liwang di Makassar ya, semua teman-teman yang great, silakan boleh saling mengenal walaupun virtual. Rasanya punya teman-teman yang soleh dan solehah, salah satu kebahagiaan di hari Ahad ini ya. Silakan hitungan ketiga, saya berikan waktu 1 menit saja untuk saling mendoakan, dan silakan boleh berbicara ya. Tidak usah gantian, langsung numpuk aja satu dengan yang lainnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sukses saya.
Sukses, kaya Bu Anis, selalu sukses bahagia. Mbak Pipin, Mbak Putih sehat selalu bahagia. Anis sehat selalu bahagia. Mas Arif, Mbak Amira, Bahru sehat selalu bahagia. Fitri sehat selalu Mbak bahagia. Ida, Kang Firman, Firman sehat selalu bahagia. semuanya. Jana sehat selalu bahagia. Bu Bibi sehat selalu Keluarganya bahagia. doakan semoga Khalifa sehat selalu bahagia. Bu Siti Jaro untuk Dada ibadah sehat selalu bahagia. hari Jena sehat selalu bahagia. Bu Ani dan keluarganya selalu bahagia. Bunda Amira keluarganya sakinah mawaddah ini warahmah, sehat selalu sholat bahagia. sholat Biru sehat selalu selamat bahagia. dunia akhirat. Jublu sehat selalu bahagia. Dan selalu bahagia. Eti ini sehat selalu bahagia. Mira sehat selalu bahagia. sukses, Sehat selalu bahagia. bahagia. Firman sehat selalu bahagia. Sukses selalu, Mbak Joglo. Daul Hasanah sehat selalu bahagia. Jana Eka Sukses di akhirat ya, Bu. bahagia. Sukses, Di sana sehat selalu bahagia. Bu Anis, Bu Ada, Pak Sarip Lewang sehat selalu bahagia. Ferry, Yanti sehat selalu bahagia. Amin, Allahumma sehat amin. selalu, kaya bahagia Bu Pipi, Hari berjuang, Allah berikan keberkahan, kesehatan. Amin, amin, Bu amin. Jenab, Baik, teman-teman yang great ya, hadirnya Pak Slamet menutup 1 menit doa kita ya. Teman-teman yang great, saya doakan wa ja'alnakum wa iyyakum minal mukhlasin. Ya. Allah jadikan jiwa teman-teman jiwa yang ikhlas, ya. Jiwa yang insya Allah sudah merasakan surga di dunia walaupun belum wafat ya. Teman-teman yang great dan juga ya warhamna birahmatikal azim. Allah berikan kasih sayang sangat besar sekali sehingga walaupun ada yang menyakiti, ada yang melukai, ada yang nggak suka, tapi kasih sayang Allah besar di hati sehingga mudah memaafkan orang lain di sekelilingnya ya. Dan juga warkhina wa iyyakum ilal jannati naim. Allah ya gabungkan, satukan, masukkan kita ke surga Jannatun Naim, surga yang sangat indah. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, kajian atau pengajian Seven Wonders ini diambil dari buku utama kita Seven Wonders yang juga ditrainingkan selama 3 hari secara online. Dan kita sudah masuki angkatan yang ke-28 bulan lalu. Dan minggu ini atau Jumat Sabtu besok ya, akan masuki angkatan yang ke-29. Jadi siapkan diri teman-teman yang great agar bisa terconnecting karena dalam pandangan Seven Wonders kita ini sekarang sedang masuki abad yang ke-5 ya. Setelah abad yang sebelumnya adalah IT age atau ya 4.0 atau teknologi ya industri semua tentang IT ya, bahkan ada kecerdasan buatan yang AI yang sangat luar biasa dan akan banyak menggantikan kita sebagai manusia dalam fungsinya. Tapi di abad yang ke-5 ini tentu kita harus menguatkan sisi ya disebut dengan wisdom age ya, atau abad kearifan. Di abad wisdom age ini menjadi sangat penting ya, bahkan Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa ya yang disebut orang kaya itu bukan orang yang banyak uang semata-mata ya, bahwa laisal ghina ya kina ul ard ya, orang yang banyak uang atau banyak materi, banyak dunianya, bendanya ya, walakinnal ghina ghinaun nafas. Tetapi orang yang sesungguhnya kaya adalah kaya secara jiwanya gitu. Dan inilah yang menjadi pondasi sehingga orang-orang yang insya Allah jiwanya kaya, apa yang tadi Bu Atik
telah bacakan di bab yang keempat di dalam Seven Wonders, ibarat tangga adalah tangga yang empat, disebut sebagai the art of esoteric soul, ya. Bagaimana kita mencipta kebahagiaan melalui ya kesadaran jiwa. Jadi ada perbedaan mukadimah kalau Anda membaca buku Seven Wonders yang masterpiece yang dari Gramedia yang warna merah, ada dan dari versi Mizan yang berwarna putih yang seperti Bu Siti Diji biasa pegang ya, warna putih. Kalau yang Seven Wonders masterpiece itu adalah Awareness of Soul, ya. Kalau yang putih itu The Art of Esoteric Soul, ya. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat, ada eksoterik, ada esoterik, ya. Eksoterik itu orang yang disebut sukses itu ya kaya harta, ya, kaya materi, eksoterik, tampilan dari luar, ya, eksoterik. Jadi dan ini yang sudah termafhum dalam rumus-rumus di antara ya budaya atau mungkin masyarakat sekeliling kita, dianggap sukses itu kalau duitnya banyak, hartanya banyak, ya. Dan orang kadang-kadang di masyarakat lebih dihormati yang banyak uang daripada banyak ilmu, ya. Jadi dan ini memang mudah terlihat, mudah terukur, ya, karena tampak dari luar, teman-teman hebat. Padahal kalau kita bicara lebih dalam lagi tentang esoterik, ya teman-teman Ingrid, bahwa yang harusnya kita mulai rawat, kita jaga adalah esoterik sukses. Bagaimana kemudian sukses yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan tadi, bagaimana seseorang memiliki kekayaan jiwa yang kemudian akan mengantarkan dirinya menuju kepada kekayaan materi yang sangat luar biasa. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika suruh memilih harta dan ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu, ya. Karena dengan ilmu harta akan terkumpul sendiri, ya. Tapi kalau harta tidak ada ilmu, justru harta akan berkurang sendiri, ya. Teman-teman yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang great, di dalam kajian Seven Wonders, ada nggak ciri-ciri dari orang yang jiwanya itu kaya, ya? Di dalam istilah, menggunakan istilah Seven Wonders itu, orang yang kaya jiwa itu rumusnya adalah shutenik, ya. Jadi orang yang kemudian shutenik ini, ya, tiga huruf ini, shutenik, tiga rumus ini, dialah orang yang kaya jiwanya, ya. Apa sih shutenik itu, ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat? Shu-nya adalah syukuri. Jadi orang yang kaya jiwanya, maka dia memang ahli dalam bersyukur. Bahkan disebutkan di dalam Seven Wonders di buku yang terbarunya misalnya disampaikan, ya, menjadi kolektor syukur, ya, kolektor rasa syukur. Nah, kalau kolektor itu kadang-kadang mencari yang orang nggak bisa lihat, ya. Misalnya, ya, kolektor perangko, ya Bu Anis, ya. Kadang-kadang perangko tuh buat yang bukan kolektor nggak ada artinya. Tapi buat kolektor malah bernilai, betul, ya. Malah mahal sekali. Nah, orang yang menjadi kolektor rasa syukur itu, maka dia akan, ya, selalu, ya, teman-teman yang great, menemukan kebahagiaan dimanapun. Dan sesungguhnya bersyukur itu, kata Allah, bukan untuk Allah, ya, tapi syukur itu adalah untuk diri kita sendiri. Fa innama yashkur li nafsi. Sesungguhnya bersyukur itu untuk dirimu, untuk jiwamu sendiri, ya. Jadi wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Jadi Allah sebenarnya nggak membutuhkan pujian dan syukur kita, ya. Tapi kitalah yang membutuhkan rasa syukur itu agar menguatkan jiwa kita yang rapuh. Orang-orang yang kemudian pandai bersyukur, ya, pasti
jiwanya semakin kuat. Dikutip dalam quote Seven Awareness, ya, teman-teman boleh ingat-ingat juga, boleh tulis juga ya, bahwa pada saat kita bersyukur akan menguatkan ya jiwa yang rapuh. Pada saat kita mengeluh akan merapuhkan jiwa yang kuat. Jadi orang-orang yang bisa bersyukur, walaupun awalnya jiwanya rapuh, ya, lama-lama kuat. Ketika Pak Mujiono tiap hari berafirmasi, walaupun rapuh, lama-lama kuat kan. Pasti ada perbedaan ya Pak Mujiono ketika Bu Darti pulang kemarin setelah Seven Awareness dengan sebelumnya. Itu nggak kira-kira ya? Mungkin ya pasti berbeda ya. Walaupun jaraknya jauh di Hong Kong, kadang-kadang kalau nggak pandai bersyukur tuh konflik itu selalu muncul, walaupun via telepon. Konflik-konflik kecil, lama-lama ini akhirnya membuat kita, akhirnya sepertinya istilah Seven Awareness adalah power struggle. Power struggle itu jadi malas, jadi kayak muncul cuek atau acuh ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan tapi ketika masing-masing bersyukur antara Pak Mujiono dan istrinya di Hong Kong, yang terjadi adalah kenikmatan. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan kenikmatan ini kemudian ya sahabat-sahabat yang luar biasa akan membuat hidupnya semakin penuh ya keajaiban teman-teman yang great. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa ya, bayangkan ya ketika jiwa kita rapuh misalnya, salah satu yang dialami oleh saya, mungkin oleh Bu Anis juga, ketika yang dia ceritakan menyimak nggak masuk atau gagal, itu jiwa spontan kayak mau rapuh itu. Jadi istilahnya Anang tuh separuh jiwanya pergi, ya ada di si badannya tapi kayak lemes, kayak nggak antusias ya. Tapi ketika ya kalau kemudian kita jiwanya rapuh dan ucapan-ucapan juga buruk, ya makin memperburuk keadaan ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great. Jadi orang yang awalnya jiwanya kuat, kalau tiap hari mengeluh, lama-lama rapuh juga. Ya. Kalau tiap hari mengeluh, tiap hari komplain, lama-lama mengeluh juga. Lama-lama rapuh juga teman-teman yang great. Jadi kita kuatkan jiwa kita dengan sutenik ya. Pertama adalah syukuri tadi. Yang kedua adalah terima. Jadi syukuri kemudian menerima atau terima. Nah menerima ini kalau dalam bahasa agama adalah qanaah. Ya, jadi betul-betul qanaah itu ya orang-orang yang jiwanya kaya itu banyak bersyukur dan qanaah. Kedua ini berarti menerima pemberian Allah dan mengembalikan kepada Allah dengan cara bersyukur apa yang diterimanya. Jadi kita menerima apa yang Allah berikan dan kita kemudian mengembalikannya dengan rasa syukur apa yang kita terima. Ya. Kita menerima rezeki Allah berikan kepada kita, berapapun rezeki yang Allah telah kasih, ya. Kemudian kita mengembalikannya dengan cara bersyukur melalui zakat, melalui infak, melalui wakaf, melalui sedekah. Itu sebagai bentuk kita ya qanaah, teman-teman yang kulit. Jadi nggak cukup sebatas syukur atau menerima, atau syukur saja, tetapi juga qanaah. Qanaah ini ya menerima ini akhirnya dia merasa cukup. Ketika dia merasa cukup, maka dia ingin membalas atau memberikan lebih kepada pemberi rezeki teman-teman hebat. Jadi dia akan ya dilatih dalam self awareness, apakah sedekah bulanan,
apakah sedekah harian, ya, dan itu kemudian dengan kesadaran penuh, maka insya Allah ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, nggak pernah mengurangi apapun ya sahabat-sahabat yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan ya sahabat-sahabat yang luar biasa, kita juga belajar bersama-sama bahwa ya orang-orang yang pandai bersyukur ya ternyata kata Allah ya lam yashkurillah ya mala yashkur linnas ya, bahwa orang yang tidak cukup bersyukur kepada Allah kalau kepada manusia enggak gitu. Jadi ternyata harusnya kita bersyukur tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kita berterima kasih kepada sesama manusia. Ya, jadi berterima kasih kepada sesama manusia ini ya sebagai bentuk kita syukur, sebagai bentuk kita memiliki jiwa yang kaya tadi, syutenik, syukuri, terima ya. Jadi menerima ini kita juga mensyukuri kepada manusia atau sesama atau annas ya, malayashkuril nas. Jadi kita bersyukur kepada manusia juga. Bagaimana caranya? Ya banyak polanya, banyak caranya. Empowering people to be transhuman, bagaimana menggali potensi, bagaimana memberdayakan manusia menjadi manusia di atas rata-rata. Ya, teman-teman melalui tadi infak, sodako, zakat, dan sebagainya. Dan ya memang betul kata Rasulullah bahwa orang yang sholatnya benar, as-sholatun nur wa sodako burhan. Sodako itu buktinya. Jadi pembuktian kita pada saat ibadah kita dengan Allah benar, maka buktinya adalah sodako. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Jadi nggak cukup sebatas ya saya alhamdulillah ya Allah, ya saya bersyukur ya Allah, mulut mengucapkan syukur, tapi tangan nggak mendukung ya. Tapi tangannya tetap aja menggenggam, tangannya tetap aja merasa kurang, ya, tangannya tetap aja merasa kurang pas waktunya ya. Tapi ketika ucapannya setelah habis sholat ucapkan alhamdulillah ya Allah, saya kaya, saya sehat ya Allah. Kemudian tangannya juga melepaskan genggaman, ya, mulai membiasakan hal-hal yang istimewa kebiasaannya dengan sodako, ya teman-teman yang great, insya Allah menjadi orang-orang yang jiwanya sangat kaya. Dan ternyata sodako itu memang bukan knowledge ya, sodako adalah habit. Kalau sudah kebiasaan, baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia lapang, baik dia sempit, maka sangat mudah ya teman-teman yang great. Apalagi kalau kita sodako, orang tua kita sudah wafat, sodako kita bahkan bisa ya menghentikan ya sesuatu yang sedang dilakukan oleh malaikat mungkar nakir kepada orang tua kita atas kesalahannya. Ketika kemudian kita bersedekah atas nama orang tua kita, maka malaikat ya menghentikan karena salah satu kebaikan atau amal dari anak yang soleh, teman-teman yang great. Dan ya sahabat-sahabat yang great, doa yang sering kita sampaikan juga ya, Allahumma inna ya as'alukal huda wa tuqa ya wal afa wal afiyata atau wal afat juga ya wal afiyata wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah hidayah ya, ketakwaan ya, inna as'alukal huda, petunjuk dari setiap ujian yang sedang dihadapi ini ya Allah ya. Ya, kemudian juga wa tuqa ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya, dari orang-orang yang ya takwa ya, teman-teman jadikan orang-orang yang takwa, dijauhkan ya Allah dari yang tidak halal ya, dan kita menjadi orang yang kaya ya, walafiata ya, kesehatan teman-teman yang great dan kekayaan teman-teman yang luar biasa. Dan
sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, saya selalu mendoakan teman-teman di dalam training maupun buku yang saya tulis. Pertama adalah sukses, kemudian kaya, dan juga bahagia. Semoga Allah mudahkan, Allah dekatkan, Allah nyatakan, Allah munculkan kalimat tersebut menjadi sebuah kabar gembira buat kita semua ya. Menjadi sebuah kabar gembira di luar prediksi kita ya teman-teman. Di luar kemampuan kita ya, min haitsu la yahtasib ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah nikmati ya. Menikmati ini syutenik, syukuri, terima dan nikmati. Nah, nikmati inilah yang kemudian disebutkan oleh self awareness dengan memiliki keikhlasan ya teman-teman. Dan orang-orang yang ikhlas ya, sesungguhnya hanya orang-orang yang ikhlas yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya di Az-Zumar ayat 10. Jadi orang-orang yang ikhlas itu enggak terbatas ya. Pahalanya itu luar biasa. Pahalanya itu betul-betul banyak ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Dan ikhlas itu memang harus selalu dilatih terus-menerus karena enggak mudah. Bahkan ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, kalimat ikhlasnya pun nggak ada kan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ikhlas itu nggak cukup sebatas tulisan, tetapi memang pengamalan yang kemudian dilakukan dengan segenap hati yang betul-betul yakin kepada Allah bahwa apa yang akan Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik buat kita. Walaupun mungkin di mata banyak manusia itu adalah bukan tepat gitu. Pada saat kita memiliki keikhlasan tersebut, maka insya Allah hal-hal yang sebelumnya mungkin sangat berat, sangat sulit, kemudian menjadi begitu mudah ya teman-teman. Jadi syukuri, terima dan nikmati. Semakin menambah syukur kita, semakin kuat jiwa kita ya. Makin kaya jiwa kita. Kemudian qanaah atau menerima, tidak komplain, tidak protes, tidak mengeluh terhadap apa yang Allah telah berikan kepada rezeki kita ya teman-teman yang great. Dan yang terakhir, kita bungkus dengan keikhlasan setiap langkah perjuangan doa kita sebagai hamba Allah yang dhaif ini untuk menjadi manusia-manusia istimewa atau di atas rata-rata teman-teman hebat. Maka insya Allah pekerjaan apapun, ujian apapun, kesulitan apapun, kita akan menjadi pribadi yang ya istimewa di antara banyak hal-hal yang biasa teman. Apapun profesinya. Seorang guru ketika dia sutenik ya, dia mensyukuri keberadaan dia sebagai guru, baik honorer maupun bukan. Kemudian ia menerima keadaan tersebut, maka sepanjang kehidupan dia banyak sekali ya, surganya itu. Ya, dia menerima keadaannya sebagai guru itu, maka waktu-waktu yang dia berikan ini sangat penuh makna. Ya. Dan kemudian nikmati. Dia nikmati setiap prosesnya sebagai sebuah lompatan, dan pada saat dia ikhlas ini, Allah siapkan rezeki yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Rezeki yang akan melompatkan seseorang di luar dugaannya. Saya punya pengalaman ya Bu Anis, ketika menjadi seorang marbot di masjid, kata pengurus masjidnya itu kalau ngepel itu sehari cukup 3 kali aja. Jadi saya melakukannya lebih dari itu. Ya, saya melakukannya lebih dari itu, dan waktu itu betul-betul melakukannya dengan bahagia dan ikhlas. Bayangan saya waktu itu hanya simpel aja. Kalau saya mungkin kalau ke toilet ya, kalau kita ke masjid itu kadang-kadang kan ada masjid yang kamar mandinya licin, betul kan ya? Nah itu licin itu kan bisa beresiko kita ngapain? Celaka atau kepleset. Nah saya waktu itu berpikir setiap kamar mandi yang saya pegang itu nggak boleh
licin. Jadi dikit-dikit ya dipel terus. Ngepelnya sudah nggak terhitung juga. Jadi konsep kamar mandi kering itu sudah saya pikirkan pada saat saya masih jadi marbot di masjid, office boy itu. Sehingga mungkin ada orang atau ada anak yang mau celaka, tetapi karena lantainya itu bersih, akhirnya dia nggak jadi celaka. Seandainya dia tadi celaka, maka ibunya bisa sedih, ayahnya bisa sedih juga kalau dia nggak sekolah lagi, apalagi kena kepalanya kan, bisa gegar otaknya kan, ya. Dan kemudian membuat suasana rumah menjadi berduka, dan salah satu keterlibatan itu adalah seorang marbot, yaitu saya gitu. Tapi ketika seseorang mau celaka dan kemudian saya melakukan kegiatan yang penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, penuh dengan rasa syukur kepada Allah sebagai seorang office boy waktu itu, maka alhamdulillah itu bisa selamat. Dan kalau kemudian begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita nggak bisa menghitungnya dan nggak bisa merumuskannya karena begitu ajaib itu, dan itu menjadi sebuah rahasia antara kita dengan Tuhan, dengan Allah. Dan itu bisa membuat kita menemukan quantum life, ya, lompatan hidup yang tak terkira bisa melesat. Begitu luar biasa, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Ya, oleh karena itu saya juga mengajak ya teman-teman, mumpung hari Ahad pengajian subuh kita nih Pak Fahrul ya, yuk belajar praktek ilmu ikhlas. Kalau di Seven Wonders itu kan ada mencari ilmu ikhlas pada hari ketiga, betul kan? Mencari ilmu ikhlas, bagaimana caranya ya? Insya Allah nggak mengurangi harta sama sekali ya. Bulan Juli besok itu kan dimulai ya Bu Anis, PKBM Rumah Kesadaran. Kita ini ada anak yatim atau duafa yang SD ya 20 minimal, SMP 20, SMA 20, khusus yang yatim atau duafa setelah di cross check rumahnya dan sebagainya, mereka kita gratiskan ya dari masuk sampai selesai. Bahkan kalau yang betul-betul punya kemauan yang tinggi, nanti mereka bisa masuk ke PKBM Prokerja yang dilatih sertifikasi sehingga nanti bisa kita tempatkan atau kita bisa sarankan bekerja di mitra-mitra Seven Wonders seperti anak perusahaan PLN dan sebagainya. Nah, teman-teman yang great, kebutuhan dari 1 bulan siswa ini, baik untuk macam-macamnya ya, 1 bulannya itu 500.000. Ada makannya, ada snacknya ya. Pasti kurang sebenarnya ya, tapi kita buat minimal aja, di minimal 500.000. Sisanya tugas rumah kesadaran yang ikut mencarinya, memikirkannya ya. Kalau Bu Anis bisa menghitung lah di sekolah itu ya, atau kita guru ya, kalau 500.000 untuk jajan, makan dan semuanya selama 1 bulan ya, termasuk biaya belajar, apalagi itu dilakukan sebulan ya cukup nggak cukup ya, mungkin banyak nggak cukupnya. Tapi insya Allah ya teman-teman yang great, saya dan para alumni yang mau ya silakan nanti hubungi Mas Hasan aja. Saya mau 1 siswa aja Mas Hasan, silakan aja ya. Saya mau 2 siswa, silakan aja. Yang penting dengan tulus dan bahagia, yuk kita punya booster ya. Punya booster ini kita punya daya dorong, kayak pompa itu, kalau pakai jet pump itu kan cepat ya, atau nanjak gitu cepat. Nah ini kita punya booster, push gitu ya. Jadi melompat itu di luar dugaannya. Jadi silakan yang mau jadi wali asuh ya, insya Allah mulai dibuka ya teman-teman yang great, bismillah. Jadi belajar juga nggak memiliki anaknya ya. Jadi kalau nanti datang ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat, bismillah, bahwa ya itu adalah bagian dari latihan kita menjadi orang ikhlas ya teman-teman yang great. Insya Allah
3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, ya kalau kita istiqomah, rezeki kita bisa berlipat-lipat. Kita ya walaupun kita nggak berharap, tapi logika kemanusiaannya selalu ada. Bahkan dalam agama juga ya, ketika kita sodakohnya misalkan berapa, lipatnya berlipat-lipat, teman-teman, luar biasa. Apalagi kita nggak mengharapkan lipatan itu ya. Allah berikannya min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak terduga. Kita jadi wali asuh, anak kita yang sedang kuliah di satu daerah mau kecelakaan, Allah selamatkan dia di luar dugaan kita. Kita sedang nyetir ngantuk, ya menabrak pembatas jalan, tiba-tiba melek ya Fafarul. Allah selamatkan kita ya. Ada aja caranya. Bahkan saya menjadi saksi hidup ya. Saya alhamdulillah Bu Anis ya. Sejak COVID ya, sejak COVID itu kan, sejak awal COVID kita sudah sedekah nasi kotak itu. Setiap Jumat sekali aja. Memang pada saat itu saya anggarkan masih kecil ya, 300.000 sampai 400 sebelum teman-teman bergabung, alumni bergabung. Kita udah mulai. Dan kejadiannya nyata kan. Ternyata sodako ini memang yang sering kita pahami dari banyak ustadz juga, menolak bala. Kecelakaan yang real, menurut logika itu terjadi ada apa-apa, malah tidak terjadi apa-apa. Saya masih ingat itu, ada saksinya di sini Bunda Nida ya. Saya pulang dari pondok pesantren dengan beliau gitu, dengan Bu, ya ada Bu, ya baik, ada Bu Nida lah ya, Bu Nida, ada Pak Slamet kegiatan di Banten. Nah kita pulang, saya sama supir itu sama Mbak Haura, pulang tuh maghrib kayaknya, habis sholat maghrib kita pamit, dan tiba-tiba driver saya itu bawanya sudah mulai zigzag, kayaknya bahaya gitu ya kalau terus di bawah. Saya bilang udah istirahat aja, sholat Isya di rest area daerah Bitung gitu, Tangerang, saya yang bawa gitu. Saya yang bawa, nggak lebih 5 menit, malah saya nabrak gitu. Ya nabrak tuh malah saya. Nabrak, yang ditabrak tuh diem, yang ditabrak tuh nggak terasa ya. Karena yang ditabrak itu adalah kontainer besar. Supir sebelah saya juga berdarah, ya, luka begitu banyak ya. Kemudian saya juga mobil nggak bisa jalan, diem di tengah-tengah itu, dan posisi betul-betul kritis. Pas saya bangun tuh seperti film-film, jangan-jangan di alam lain gitu ya. Ya, maka ya itu ngalami kejadian yang di luar dugaan, dan baru sepanjang saya bawa mobil baru itulah saya ngalami kecelakaan dan saya bawa sendiri gitu. Jadi baru kali itu ya, doa juga sudah itu habis sholat Isya ya di rest area. Kalau ngantuk sebenarnya sih nggak ngantuk ya, nggak terlalu ngantuk sih kayak nggak ngantuk gitu, tapi itu betul-betul terjadi. Nabrak kontainer besar ya, kontainer dalam jalan, mobilnya ringsek nggak jalan. Dan kalau APV itu kan jarak antara supir dengan ya mukanya nggak jauh, jadi resiko untuk ekstrim itu sangat mungkin ya teman-teman yang sahabat-sahabat debat. Dan apa yang terjadi ya, posisi mobilnya sangat parah, dan kita bertiga turun. Dan saya masih bisa jalan untuk meninggalkan mobil di tengah-tengah itu. Nggak lama pihak bantuan datang dan kita dibawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit ya ditanya-tanyakan oleh polisi, karena ada polisi juga udah. Ditanya oleh polisi siapa yang nyetir gitu. Nah saya bilang saya. Polisi bercanda. Ya nyetir siapa Pak? Saya Pak. Nggak mungkin. Karena posisi Bapak biasa-biasa aja ini. Yang nyupir itu ya, bukan itu supir saya, malah lagi di samping saya. Dia nggak pakai sabuk, kena kepalanya itu.
ada sekretarisnya juga di belakang ya, Mbak Haura waktu itu. Dan iya mereka mengatakan, iya yang jubir ini Pak Nafoi. Ya kasih KTP dan sebagainya, SIM dan sebagainya. Polisi bingung juga, kok bapaknya malah nggak apa-apa gitu. Ya, jadi di Hermina itu harus kita walaupun sedang darurat di UGD, tapi harus mendaftar juga kan. Nah lagi pada ekstrim nggak bisa gerak, saya tetap mendaftar ke resepsionis dan sebagainya teman-teman hebat. Dan ya sahabat-sahabat luar biasa, kalau sakit betul-betul sakit, bahkan saya pikir apa ini ada yang patah di dalam dan sebagainya. Tapi besok harinya sudah acara dengan kementerian tertentu, besoknya ke Yogyakarta, dan sampai hari ini teman-teman. Ya, kata supir, logikanya mobilnya APV, kecepatan di atas 100, dan melihat keadaan seperti itu di lapangan, keadaan mobilnya kayak gitu, biasanya itu ya tewas di tempat. Teman-teman hebat. Dan itu besoknya Bunda Dewi sama tim Sambali cek lokasi ke daerah Balaraja sana, ke tempat rongsokan mobil itu. Dia nangis aja, mobilnya udah kayak nggak ada muka depannya. Ya, nggak ada muka depan tuh kan harusnya supirnya kena gitu ya teman-teman. Jadi itu yang saya alami. Jadi kan nggak ada yang ingin mengalami kecelakaan termasuk saya juga. Ya, sholat sudah, baca doa sebelum berangkat sudah, cuci muka juga sudah, nggak ngantuk juga posisi sebenarnya sih. Perasaan saya nggak ngantuk ya, mungkin sebenarnya ngantuk, tapi perasaan nggak. Tapi kenyataannya kecelakaan itu terjadi. Dan polisi itu ada temannya yang mungkin agak spiritual ya. Kalau Mas ini apa nih, jangan-jangan ini biasa sodako ya, nggak apa gitu. Nggak mungkin, pasti ini diselamatin oleh Allah gitu. Ya, saya nggak ngomong, tapi si Mbak Haura bilang, iya Pak gitu aja. Jadi itu menjadi ya investasi yang nggak pernah rugi ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Jadi ya walaupun kita inginnya selalu sehat, ingin selalu selamat, ingin selalu nggak ada masalah, tapi di depan tuh selalu ada banyak di luar dugaan kita ya teman-teman. Jadi ya orang buka toko pengennya baik, tiba-tiba tokonya kebakaran, kan di luar dugaan Bu Anis. Ya kan nggak pernah terbayangkan tiba-tiba tokonya terbakar. Orang ini ada aja tantangan kita ya, dengan yuk ya kita belajar ilmu ikhlas di program Wali Asuh, diniatin aja insya Allah teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat, dan sudah dibuka ya, kita sudah ada alumni, sudah ada 1 orang yang bergabung juga ya, sudah istiqomah setiap bulan. Dan teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, ya Bu Anis. Iya, Kos. Putus ya? Iya, putus-putus, Kos, tapi masih bisa. Silakan, Kos. Ya, saya doakan teman-teman menjadi ahli sedekah ya, insya Allah ya, teman-teman yang great, ini kita berjuang bersama-sama ya, selamat dan semuanya insya Allah ya, menjadi pribadi di atas rata-rata. Jadi tugas saat ini Mas Hasan dan teman-teman tuh sedang menyeleksi data anak yatimnya dan duafannya. Kenapa? Karena banyak banget ya. Jadi kita mesti membatasi sementara ini ya. Insya Allah saya juga terlibat ya, saya juga menjadi bagian dari Wali Asuh. Hanya saya mengajak bareng-bareng dengan teman-teman, enggak sendirian ya. Teman-teman yang great, yuk kita bareng-bareng ya, insya Allah di dunia kita bahagia dan insya Allah di akhirat kita juga bahagia. Ya, mumpung ada sarananya, mumpung kita bentuk anak-anak ini ya, sekolah non formal di PKBM, kita kasih ilmu 1 minute awareness, kita kasih ilmu 21 days, kita kasih ilmu 7 awareness,
pasti banyak berbeda dengan sekolah biasa, teman-teman hebat. Walaupun ijazahnya PKBM, ijazahnya paket, tapi kalau muatannya Seven Wonders, ya pasti berbeda. Ya, bayangkan ya, anak yatim dilatih Seven Wonders 3 tahun, sekolah punya ijazah ijazah paket, kita bantu sampai ngelamar di PLN, dia bekerja di PLN, mungkin nangisnya nangis bahagia tanpa terbendungnya, ngalir kemana-mana, ekonomi keluarganya bahagia. Mungkin 5 tahun akan datang dia ngalami itu, 5 tahun akan datang kita usia masih muda, rezekinya malah punya banyak booster di mana-mana ya teman-teman. Insya Allah ya teman-teman yang great, semoga ini memberikan kesadaran buat kita semua. Yuk bareng-bareng ya, termasuk di PKBM kita boleh jadi tutornya juga ya Bu Anis, boleh ngajar juga alumni itu, online aja nanti ngajar online ya teman-teman yang great. Silakan kita rawat bersama-sama. Ini bentuk dari luaran dari program kita di Seven Wonders. Salah satu hasilnya adalah sekarang PKBM, di tahun yang akan datang sekolah formalnya, nanti insya Allah sampai di Nako University ya. Saya doakan nanti menjadi para dokter-dokter semua, guru besar semua, dan bisa kolaborasi bersama-sama ya. Amin Allahumma amin. Teman-teman hebat ya, yang tidak memilih jalur pendidikan juga ilmunya tetap bisa gunakan di Nako Center sih ya. Pengalamannya yang berharga ya, yang akan bisa diceritakan kepada teman-teman semua. Insya Allah. Demikian pagi ini Bu Anis, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang great. Sebelum kita berdoa, silakan saya persilakan teman-teman boleh sharing ya Bu Anis, sharing kebahagiaan 1 atau 2 orang di kesempatan pagi ini, dan kita akan tutup dengan doa. Silakan Bu Anis. Ya, terima kasih Coach Nakoy yang telah memberikan ilmu dan selalu menyemangati kita untuk selalu sadar akan tujuan kita hidup di dunia. Kita harus selalu saling berbagi dan kita akan tetap semangat untuk kebaikan. Sahabat-sahabat yang great, silahkan mungkin ada yang mau sharing atau membagikan kebahagiaannya hari ini atau kemarin mengalami hal-hal yang sangat luar biasa, silahkan. Mungkin dari Pak Mujiono mau sharing, Pak Muji? Ya, yang lain mungkin dari Kang Feris itu yang mana ya Kang Feris ya? Kang Feris? Pak Mujiono siap mau sharing? Kalau saya selalu BTS Bu Andis gitu. Sementara ini. Mengajarkan syarat. Ya. Yang great mungkin sedikit ya yang disampaikan oleh Pak Nakoy itu memang benar banget ya. Kita diselamatkan oleh Allah. Masya Allah, ya. Unmute, nggak ada suara. Hilang suaranya Bu Anis. Ini anak lama lagi cerita, lagi curhat, makanya saya. Ya, sahabat-sahabat yang great, Masya Allah saya juga memang mempunyai ponakan-ponakan yatim ya, yatim dan piatu di Jawa itu ada 4 anak. Dan memang Masya Allah setiap saya memang, tapi tidak bisa rutin setiap bulan, tapi setiap pulang pasti saya utamakan mereka gitu. Dan Masya Allah ya Kos ya, memang kalau kita berbagi dengan anak yatim tuh kayaknya kok langsung dibayar kontan gitu ya, secara tunai sama Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu memang semuanya dikembalikan kepada kita tanpa terkecuali. Termasuk tadi yang kata oleh Kos, keselamatan. Benar kok, saat saya pernah ini ya, pernah dalam perjalanan, tiba-tiba tuh saya kok ada feeling kayak nggak nyaman gitu ya. Berhenti dulu deh, kayaknya kok nggak enak gitu, berhenti, kita istirahat. Memang dalam waktu jam 10-an kita istirahat deh, makan apa. Ternyata di depan saya itu terjadi kecelakaan, Kos. Itu truk guling gitu ya. Dan itu tuh benar-benar saya sampai gini loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kalau kita tadi langsung jalan bisa jadi itu mobil yang
ketabrak sama truk yang itu kita ya, saya bilang gitu. Masya Allah tabarakallah, itu benar-benar sampai membuat saya tuh langsung, ya Allah, langsung gini ya, benar-benar bersyukur kepada Allah. Berarti memang benar kebaikan apapun yang kita lakukan itu tidak akan kemana-mana. Orang yang menerima kebaikan kita tetap menerimanya, dan kita dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Hal itu juga pas pernah saya ngajar juga sama ya. Itu tiba-tiba kok sudah jam 7, saya udah telat, sudah kejar. Ban saya tuh bocor gitu. Aduh, tadinya saya mengeluh. Aduh, ini gimana, hari Senin lagi ya upacara. Aduh, diambil capsek lagi. Ternyata kos, itu motor depan saya yang tadinya saya barengan gitu ya, kecelakaan. Itu tuh saat saya masih di bengkel belakang itu kan ada rame-rame gitu. Ada apa gitu. Bener ya Allah. Saya langsung gini, ya Allah, ini kan motor yang tadi di depan saya gitu. Dan ternyata memang Allah itu mempunyai berbagai macam cara untuk menyelamatkan kita. Yang penting kita tuh saat berbuat ya udah lillahi ta'ala aja, ikhlas seperti air mengalir. Jadi saya memang lebih mengutamakan saudara terdekat saya ya dalam berbagi dan sebagainya. Walaupun di lingkungan saya juga banyak, tapi mereka juga sudah banyak yang mengurusin gitu. Tapi justru yang saudara-saudara dekat saya yang di Jawa itu memang mereka hanya ada acara santunan tuh setahun sekali gitu, Kos. Jadi saya tuh dalam keseharian kalau emang ada di situ ingatnya sama mereka gitu. Dan ternyata itu benar-benar Allah ganti dengan semuanya dengan berlipat ganda, sahabat-sahabat yang baik. Jadi memang yakinlah bahwa Allah tuh akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, menyelamatkan kita dengan berbagai macam cara. Walaupun saat itu karena kita tidak tahu, kita suka mengeluh ya. Bener, Kos, itu pas ban saya bocor tuh saya kayak orang, aduh ini gimana gitu. Aduh, ternyata depan saya adalah kecelakaan. Sahabat-sahabat yang great, itu adalah kisah yang saya alami secara nyata. Bahkan saat saya dalam keadaan terburu-buru, itu jalanan yang biasanya macet itu loh, Kos. Itu bisa lenggang gitu. Seakan-akan saya lewat tuh langsung aja. Sampai lokasi loh. Waduh, udah nyampe tadi katanya mau baru jalan. Iya, saya juga alhamdulillah di jalananku tiba-tiba lancar gitu, Kos. Mobil-mobil tuh pada menyingkir, rasanya seperti itu. Dan saya yakin itu adalah cara Allah memberikan kelancaran, memberikan kemudahan buat kita. Jadi sahabat-sahabat yang great, tetap semangat dimanapun kita berada. Tetap berbagi walaupun kita juga dalam keadaan kurang istilahnya dalam materi, tapi kita selalu bahagia dan kaya dengan kaya hati. Begitu ya, Kos ya. Terima kasih kalau sahabat-sahabat yang great. Silahkan, terima kasih untuk semuanya. Silahkan, terima kasih Bu Anis dan teman-teman yang great ya. Dan ini menjadi ya tafakur buat kita semua ya, teman-teman yang great, dan juga tasyakur buat kita semua pada kesempatan yang baik ini. Dan mari kita akan menutup dengan doa ya, teman-teman yang great, dan jangan lupa setelah ini luangkan waktu seperti biasa untuk berolahraga ya, teman-teman yang great dan sahabat-sahabat hebat. Dan mari kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya diucap di hati dan tindakan kita ya. Dengan tadi yang telah kita sampaikan ya, tangan kita juga terbuka, membuka ya teman-teman yang great, sehingga suatu saat kita akan wafat dan ribuan orang menangis kehilangan pahlawan sejati, yaitu manusia biasa yang punya kebiasaan luar biasa ya. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, kutipan terakhir sebelum doa dari Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang menafkahkan dirinya dulu baru untuk keluarganya ya. Jadi poinnya adalah jangan sampai harta kita habis untuk keluarga atau warisan, tapi buat diri kita pun nggak ada atau kosong ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia terbaik, manusia-manusia di atas rata-rata. Mari kita berdoa kepada Allah dan baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, karena betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina
Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yarsha'u. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Sahabat-sahabat yang great, mari untuk semua doa, hajat, niat baik kita, baik yang disebutkan maupun di hati, kita tutup dengan suratul Fatihah. Ya, mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin. Jangan lupa minggu depan ya Bu Anis di kelas 7 Awareness Kang Feris, Sabtu dan Minggu insya Allah. Teman-teman yang great, boleh buka video dan kita tutup dengan semangat ya sebelum dipoto oleh Pak Fakhrul ya. 1, 2, 3, wajahnya aura kasih semua. Mana Pak Slamet? Ready everybody. Silakan. Ya. 1, 2, 3. Salam kesadaran. Salam kesadaran. 1, 2, 3. Great. Thank you. Thank you. Dan terima kasih untuk Bu Anis, MC kita, Pak Fakhrul, tadi Bu Atik yang literasi. Dan jangan lupa sodakonya juga teman-teman, baik itu foto ataupun kegiatan kita, silakan diposting di Facebook ya. Ya minimal seminggu sekali ya. Pengajian ini itu juga bagian dari dakwah ya Bu Anis ya. Dakwah sosial kita. Kalau bukan teman-teman yang membagikannya, siapa lagi ya teman-teman yang great. Mumpung kegiatan yang bermanfaat ya, insya Allah barokah. Terima kasih. Amin. Sampai ketemu lagi di akhir depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach. Terima kasih Bu Anis. Semuanya. Terima kasih Pak Fakhrul. Untuk selalu mengarahkan kita dan memandu kita agar kita semua menjadi manusia di atas rata-rata. Terima kasih sahabat-sahabat yang demikianlah pengajian kita. Semoga kita selalu diberikan istiqomah sama Allah di pengajian rutin di hari Ahad. Dan memang kalau bukan kita yang mensiarkannya, siapa lagi? Karena dari kitalah orang-orang di luar akan mengetahui. Walau kita tidak perlu melihat berapa banyak yang like, berapa banyak yang enggak. Tapi setidaknya niat kita adalah bismillah lillahi ta'ala. Kita siarkan kegiatan kita. Walaupun mereka pertama akan selalu melihat, bertanya, dan semoga Allah memberikan hidayah untuk kegiatan pengajian kita. Demikian dari saya. Mohon maaf selaku MC. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Thank you. Watik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.